Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan juga Ibu Bernadine selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Pemasaran dari kelas E. Di sini kami kelompok 6 dengan anggota Aulia Ananda dengan NIM belakang 161, saya sendiri Nadila Syalesya dengan NIM belakang 162 dan juga Ervin Adistia dengan NIM belakang 163 akan memaparkan materi tentang marketing campaign planning dan juga creating long-term loyalty relationship dari PT Goto Indonesia Tbk. Di sini topik pembahasan kami ada 3, yaitu company profile dari PT Goto Gojek Tokopedia Indonesia, marketing campaign planning PT Goto Gojek Tokopedia Indonesia, dan juga yang terakhir, creating long-term loyalty relationship dari PT Goto Gojek Tokopedia Indonesia Tbk. Di sini ada company profile dari Goto, yaitu Gojek Tokopedia. Jadi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk ini berdiri pada 17 Mei tahun 2021, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan ekosistem digital berbasis teknologi Indonesia yang dibentuk sebagai penggabungan antara Gojek dan juga Tokopedia. Misi perusahaan adalah untuk mendorong kemajuan bagi para pelanggan, termasuk konsumen, pedagang, dan mitra pengemudi di dalam ekosistem perusahaan dengan menawarkan infrastruktur teknologi dan solusi bagi semua orang untuk mengakses dan berkembang dalam ekonomi digital. Perusahaan melayani pelanggan melalui ekosistem yang komprehensif, terdiri dari on-demand service, e-commerce, dan juga financial technology service, yaitu atau disebut jasa teknologi keuangan. Produk dan jasa perusahaan ditawarkan melalui platform bernama Gojek, Tokopedia, Goto Finansial di Indonesia, yang merupakan negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia dan juga pasar terbesar di Asia Tenggara berdasarkan riset independen dari Redseer. Berikut iklan dari Isn't it beautiful PT how Goto our Gojek. destinies have become intertwined? Once underdogs, we've gone so far. Transforming the Indonesian technology industry, providing accessible daily solutions, And democratizing commerce through technology, fulfilling one shared mission of doing good for all. But how far can we go? For that very question, we've decided to come together to be stronger. Adopting Gotong Royong, the Indonesian spirit of working together, to extend the opportunity for a better life to everyone. Made possible by a team of challengers, passionate for a greater impact. We are local pioneers, ready to shape the global world. To democratize opportunity, to uplift everyone by giving them an equal chance to thrive. Gojek and Tokopedia introducing the power of togetherness. Go to, go far, go together. Baik, tadi merupakan iklan dari Gojek dan juga Tokopedia yang telah bermerger dengan nama Goto. Baik, selanjutnya kami akan masuk dalam materi kedua, yaitu marketing campaign planning.
Marketing campaign planning atau perencanaan kampanye pemasaran sendiri merupakan cara strategis perusahaan menjangkau pelanggan untuk mendorong keterlibatan dengan cara yang mengarah pada hasil tertentu. Tujuan dari perencanaan kampanye pemasaran ini adalah untuk mengidentifikasi kegiatan dan saluran pemasaran yang relevan, terintegrasi untuk mencapai tujuan kampanye serta mempengaruhi pelanggan. Di sini ada cara kampanye pemasaran yang terstruktur, ada 6. Yang pertama, tujuan dan pelacakan kampanye, audiens, sasaran, wawasan pelanggan, dan juga penargetan. Yang ketiga, pesan dan penawaran kampanye utama. Yang keempat, rencana dan anggaran media kampanye. Yang kelima, produksi aset kampanye. Dan yang keenam, eksekusi kampanye. Selanjutnya, di sini ada marketing campaign planning dari PT Goto Gojek Tokopedia Indonesia Tbk. Mereka melakukan 5 hal, yaitu yang disebut RACE Framework. Yang pertama itu ada plan, merupakan rencana awal pembuatan keseluruhan strategi pemasaran digital. Yang kedua itu ada reach, yaitu saluran media yang akan digunakan untuk menjangkau dan mengaruhi target audiens. Yang ketiga itu ada act, mendorong interaksi di situs web dan media sosial untuk menghasilkan prospek penjualan. Yang keempat itu ada convert, atau menautkan interaksi dan keterlibatan dengan aset kampanye melalui niat pembelian dan penjualan yang dapat terjadi secara online atau offline. Dan yang terakhir yaitu engage, yaitu mengembangkan hubungan jangka panjang dengan pembeli untuk membangun loyalitas pelanggan. Di sini kita masuk pada plan dari PT Goto Gojek Tokopedia Indonesia. Ada 4. Yang pertama, penyampaian informasi mengenai jasa apa yang mereka tawarkan. Yang kedua, pengenalan jargon dan juga kelengkapan fitur. Yang ketiga, keunggulan perusahaan. Yang keempat, promo yang ditawarkan oleh perusahaan. Selanjutnya di sini ada reach dari PT Goto Gojek Tokopedia Indonesia Tbk. Target pasar Goto ini merupakan konsumen yang berada pada usia produktif, mengetahui cara menggunakan smartphone dan juga internet, berada pada kalangan kelas menengah dan menengah ke atas, dan juga memiliki mobilitas yang tinggi. Pada reach sendiri ini terdapat iklan yang merupakan pengambilan keputusan dari PT Goto Gojek Tokopedia Indonesia. Di sini bisa dilihat bahwa pada Tokopedia mereka menargetkan iklan yang disukai ketika sekarang lagi heboh tentang Piala Dunia. Jadi mereka membuat promo seperti yang berkaitan dengan Piala Dunia sendiri itu, jadi menargetkan mereka-mereka yang suka dengan bola untuk menggunakan Tokopedia. Dan juga bisa dilihat dari iklan yang ditayangkan oleh Gojek. Di sini mereka menargetkan orang-orang yang memiliki mobilitas yang tinggi pada pulang kerja misalnya. Mereka kerja dari pagi dan juga pulangnya itu malam. Jadi mereka Gojek ini menawarkan untuk fitur keamanan seperti bagikan perjalanan dan juga bantuan darurat. Selanjutnya ada media yang dipilih oleh Gojek dan juga Tokopedia untuk menyalurkan konten-konten mereka dan juga promosi-promosi mereka untuk mengenalkan jasa apa yang mereka tawarkan. Mereka menggunakan Facebook, YouTube, bisa dilihat di sini halaman dari mereka masing-masing. Kemudian TikTok juga mereka gunakan, dan untuk website sendiri hanya Gojek yang menggunakan media website. Ini ada pengembangan produk. Mereka melakukan pengembangan, kalau bisa dilihat di sini Gojek itu ada GoRide, GoCar, GoSend, GoBox, terus juga GoTagihan, GoTix, GoPlay, dan banyak penawaran jasa masing-masing. Terus untuk penetapan harganya sendiri, mereka menetapkan harga yang tetap. Bisa dilihat di sini untuk Gojek mereka menetapkan zona 1, zona 2, dan juga zona 3. Terus mereka perkecil lagi detail untuk penetapan harganya menjadi tarif minimal, tarif batas bawah, dan juga tarif batas atas. Untuk Tokopedia sendiri, mereka melakukan penetapan harga yang tetap, namun di
lakukan ditentukan melalui beberapa faktor seperti jarak pengiriman, agen logistik dan paket layanan yang dipilih, berat paket, dan juga biaya tambahan. Selanjutnya di sini ada Act dari PT Goto Gojek Tokopedia Indonesia yang menjelaskan bagaimana Goto membuat konsumennya merasakan pengalaman menarik dalam menjelajah media digital marketing yang telah dipilih. Di sini informasi yang mudah ditemukan. Jadi ketika orang-orang mencari apa sih jasa yang ditawarkan oleh Gojek, apa sih promosi yang sedang diberikan oleh Gojek ataupun Tokopedia, jadi orang-orang bisa langsung mengetiknya di laman Google, seperti Google, mereka tinggal ketik seperti promo Gojek, nanti akan diarahkan pada laman website mereka sendiri, dan di sana terlampir promo-promo yang ada dan juga informasi-informasi lain berkaitan dengan apa yang mereka berikan. Di sini ada desain aplikasi yang menarik, yang dibuat semenarik mungkin dan juga dibuat untuk dengan mudah agar yang menggunakan bisa lebih mudah gitu untuk menggunakan aplikasinya, seperti mencari GoRide gampang karena divisualisasikan dengan motor, GoCar divisualisasikan dengan mobil, dan seterusnya. Selanjutnya ada integrasi media sosial. Jadi ketika mereka memasarkan promo mereka di Instagram, mereka juga menautkan link yang nantinya link tersebut ketika diklik akan beralih pada websitenya atau langsung beralih pada aplikasi yang mereka miliki. Di sini keamanan jasa. Pada Gojek sendiri, mereka salah satu fiturnya yaitu bagikan perjalanan. Jadi ketika pelanggan menggunakan layanan dari Gojek, pelanggan tersebut bisa membagikan perjalanannya kepada keluarga mereka agar keluarga mereka juga bisa melihat di mana pelanggan ini berada. Jadi bisa saling berhubungan gitu untuk keamanannya. Dan untuk Tokopedia sendiri dapat dilihat dari asuransi pengiriman. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan dari ekspedisi seperti rusak di perjalanan atau ada kehilangan, itu pelanggan bisa mengajukan asuransi pengiriman. Dan di sini ada metode pembayaran, di mana metode pembayaran ini dibuat semudah mungkin dan juga agar orang-orang bisa menggunakannya fleksibel. Kan nggak semua orang misalnya menggunakan kartu kredit, jadi mereka bisa menggunakan e-wallet dan atau mereka lebih memilih untuk menggunakan tunai, seperti itu. Dan selanjutnya ada loyalty program dari Gojek sendiri menawarkan GoClub Rewards, di mana ketika mereka melakukan transaksi pada aplikasi Gojek, nantinya dari transaksi tersebut akan menghasilkan suatu poin yang bisa digunakan untuk transaksi selanjutnya. Kemudian pada Tokopedia pun juga seperti itu, koinnya yang didapatkan dari hasil transaksi di aplikasi tersebut akan dapat digunakan lagi untuk transaksi selanjutnya. Selanjutnya ada Convert dari PT Goto Gojek Tokopedia Indonesia Tbk. Pada bagian ini, Goto memberikan banyak penawaran menarik seperti promo ataupun cashback bagi para penggunanya. Selain itu, Goto juga memanfaatkan apa yang sedang digemari banyak orang untuk mengiklankan layanan yang diberikan. Seperti tadi dibilang promo menarik, di sini bisa dilihat ada diskon 30% untuk membeli makanan, terus juga diskon untuk menggunakan layanan jasa GoRide dengan potongan harga 5.000 dan juga GoCar. Untuk Tokopedia sendiri juga sama, ada cashback hingga 800.000, bahkan 250.000, dan juga cashback GoPay Coin sebesar 150.000 dan promo menarik lainnya. Kemudian ada juga penggunaan icon idola yang sedang digemari. Jadi
Gojek maupun Tokopedia ini menggunakan ikon idola yang digemari yaitu BTS dari Korea Selatan untuk mempromosikan jasa-jasanya. Karena adanya ikon idola ini, penggemar lebih bisa tahu nih jasa-jasa apa yang sedang ditawarkan oleh Gojek, istilahnya untuk menarik minat orang-orang dengan lebih luas lagi. Dan yang terakhir ada Engage dari PT Goto Gojek Tokopedia Indonesia Tbk. Pada bagian ini, Goto memberikan perhatian penuh pada budaya yang ada di sekitar masyarakat seperti hari besar Lebaran, Imlek, Natal, dan lain sebagainya. Goto juga terus meningkatkan efisiensi penggunaan aplikasinya seperti kemudahan dalam hal pembayaran. Selain itu, Goto juga memberikan program loyalitas bagi para pengguna setia layanan yang mereka tawarkan. Ketika sedang suasana Ramadan, dari Gojek sendiri memberikan promosi dengan diskon ongkir yang besar. Kemudian dari Tokopedia juga memberikan diskon untuk parcel yang murah untuk diberikan kepada saudara-saudara, karena kita tahu kalau Ramadan orang-orang suka memberikan parcel kepada keluarganya atau kerabat terdekatnya. Maka dari itu Tokopedia memberikan promo parcel dengan harga yang murah dan juga bisa menggunakan layanan GoSend dan juga kemudian mendapatkan gratis ongkir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ervin. Baik, yang selanjutnya adalah kita masuk ke materi kedua, materi selanjutnya itu creating long-term loyalty relationship atau membangun loyalitas jangka panjang dari konsumen. Jadi yang pertama itu ada hubungan antara kampanye pemasaran dan loyalitas pelanggan. Jadi perencanaan kampanye pemasaran merupakan cara strategis perusahaan dalam menjangkau pelanggan untuk mendorong keterlibatan dengan cara yang mengarah pada hasil tertentu, yang mana jika ini dilakukan dengan tepat dan baik, maka konsumen akan secara utuh menerima informasi terkait kelebihan serta manfaat yang akan mereka dapatkan jika menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Lebih dari itu, dengan pengetahuan yang sempurna terhadap kelebihan serta manfaat suatu produk, maka hal ini akan dapat mempengaruhi dan meningkatkan loyalitas dalam artian kesetiaan pelanggan terhadap produk atau brand dari perusahaan yang melakukan kampanye pemasaran tersebut. Selanjutnya itu loyalitas pelanggan. Jadi loyalitas pelanggan sendiri itu merupakan kesetiaan konsumen terhadap suatu produk atau brand. Loyalitas ini erat sekali kaitan dengan kepercayaan konsumen. Karena dengan kepercayaan yang tinggi, maka konsumen tidak akan ragu untuk terus-menerus membeli atau menggunakan produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Membangun loyalitas pelanggan merupakan hal yang penting untuk dilakukan, karena loyalitas pelanggan itu merupakan inti dari setiap bisnis, yang mana mempertahankan pelanggan yang loyal ini akan mengeluarkan lebih sedikit biaya dibandingkan daripada harus mencari pelanggan baru. Untuk itu, setiap perusahaan perlu memahami pelanggan mereka dan terus mencari cara untuk tetap terhubung dengan mereka yang pada akhirnya konsumen akan puas menggunakan produk atau jasa dan melakukan pembelian berulang dari perusahaan tersebut. Selanjutnya. Nah, jadi loyalitas atau kesetiaan pelanggan ini itu dinilai berdasarkan pada nilai atau manfaat yang dirasakan oleh pelanggan selama menggunakan produk atau jasa. Nilai yang dirasakan pelanggan atau customer perceived value sendiri merupakan perbedaan antara evaluasi calon pelanggan atas semua manfaat dan penawaran perusahaan yang akan mereka dapatkan dengan apa yang sudah mereka rasakan. Nah, jika didasarkan pada pilihan rating yang diberikan oleh para konsumen pada aplikasi Gojek dan Tokopedia, yang mana ini terdapat di Play Store, Gojek memperoleh rating sebesar 4,6 dan Tokopedia sebesar 4,7 dari 5. Maka hal ini dapat diartikan bahwa Tokopedia dan Gojek atau Goto berhasil membuat pelanggan merasa puas dengan biaya yang mereka keluarkan untuk menggunakan jasa atau layanan Goto dan sudah sesuai dengan manfaat yang mereka terima. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa pengguna atau pelanggan yang mengeluhkan layanan dan memberikan rating rendah. Tentu hal ini perlu menjadi evaluasi bagi pihak Goto untuk melakukan penanganan yang baik ke depannya. Hal ini bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kualitas dari para pelanggan. Mengingat bahwa membangun dan meningkatkan kualitas pelanggan merupakan hal yang penting untuk sebuah perusahaan. Perusahaan Goto sendiri mempunyai cara tersendiri dalam membangun loyalitas pelanggan. Nah, next.
Berikut merupakan cara Goto dalam membangun loyalitas pelanggan. Jadi yang pertama itu caranya membuat kepuasan pelanggan. Goto dalam menjaga tingkat kepuasan konsumennya melakukan 4 cara. Yang ini fitur sambung akun Gojek dan Tokopedia. Di mana jika kita melakukan transaksi di Tokopedia, kita juga akan otomatis terhubung oleh aplikasi Gojek. Yang berarti jika kita melakukan pembelanjaan di Tokopedia, kita bisa melakukan pembayaran melalui aplikasi Gojek atau GoPay. Selanjutnya tersedia sistem poin loyalitas GoPay Coin. Ini adalah transaksi atau sistem yang mana kita akan mendapatkan cashback berupa GoPay Coin dari pembelian atau transaksi kita di Tokopedia. Dari GoPay Coin ini sendiri bisa dibelanjakan di Tokopedia sendiri untuk membeli barang atau bisa juga untuk melakukan pembelian makanan, GoFood atau Gojek atau GoRed di aplikasi Gojek. Nah, selanjutnya ada program loyalitas GoClub. Jadi program loyalitas GoClub sendiri ini merupakan program loyalitas berupa tingkatan dari hasil pembelian atau transaksi di Gojek. Yang mana jika pelanggan berhasil melakukan suatu transaksi, maka mereka akan ditingkatkan berdasarkan urutannya. Yang mana setiap urutan tersebut memberikan keuntungan dan promo yang menarik dan berbeda-beda. Selanjutnya ada program membership Tokopedia Rewards. Program membership ini hampir sama dengan loyalitas di GoClub, yang mana memberikan tingkatan tersendiri kepada para konsumennya. Di mana tingkatan tersebut memberikan keuntungan dan penawaran yang berbeda-beda, seperti promo, diskon, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada posisi pasar. Posisi pasar atau positioning dari Goto ini merupakan platform digital konsumen terbesar di Indonesia dengan menawarkan infrastruktur teknologi dan solusi bagi semua orang untuk mengakses dan berkembang dalam ekonomi digital. Goto melayani transportasi on demand, e-commerce, pengiriman makanan dan bahan makanan, logistik dan pemenuhan, serta layanan keuangan dan pembayaran. Next. Nah, selanjutnya adalah atribut yang melekat. Dalam atribut yang melekat ini ada 3, yaitu kualitas, fitur, dan desain. Kualitas yang ditawarkan oleh Goto sendiri sudah tidak perlu diragukan lagi. Goto memberikan kualitas yang baik dengan pelayanan yang sangat maksimal. Selanjutnya ada fitur. Terdapat berbagai fitur menarik yang disediakan oleh Goto, seperti autentifikasi biometrik, seperti sidik jari dan wajah, yang mana ini memudahkan pelanggan atau konsumen untuk membuka aplikasinya dengan aman. Selanjutnya ada fitur bagian perjalanan dan lacak pesanan, yang mana ini untuk membuat keamanan konsumen lebih baik lagi, atau konsumen merasa lebih aman lagi menggunakan aplikasi atau layanan tersebut, berupa fitur bagian perjalanan, lacak pesanan, dan lain-lainnya. Lalu ada desain. Baik Gojek maupun Tokopedia, kemudian sama-sama identik dengan warna hijau yang terdapat pada logo dan interface aplikasinya masing-masing. Selanjutnya ada kualitas layanan. Layanan yang ditawarkan oleh Goto dilakukan berdasarkan SOP atau standar operasional perusahaan yang diterapkan agar layanan yang diberikan dapat maksimal memberikan kepuasan pada pelanggan. Apabila terdapat permasalahan mengenai layanan yang diberikan, Goto memberikan jaminan garansi atau asuransi jika layanan maupun produk yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aulia Ananda. Baik, selanjutnya ada merek, di mana Goto sendiri sudah memiliki brand image yang sangat lekat dan juga diterima oleh masyarakat luas. Bahkan keduanya, Gojek dan Tokopedia merupakan perusahaan teratas dalam kategori startup unicorn di Indonesia. Kedua aplikasi ini pun memiliki pengaruh yang kuat pada wilayah Asia Tenggara, di mana membuktikan bahwa merek yang dimiliki Goto mencapai kesuksesan yang besar sebagai platform digital konsumen. Selanjutnya ada desain layanan. Desain layanan yang diterapkan oleh Goto adalah user-centered design. User-centered design merupakan proses desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada harga, di mana dalam persaingan lingkungan bisnis ini, harga merupakan hal yang sangat menjadi poin penting untuk menarik para konsumennya. Goto sendiri dapat bersaing dengan para kompetitornya di dalam memberikan harga termurah, terlebih dengan pelayanan yang baik, sehingga dapat membuat Goto mendapatkan nilai lebih di mata para konsumennya. Selanjutnya aspek tidak berwujud. Goto sendiri memiliki banyak layanan yang diberikan. Layanan tersebut pun dikenal efisien, beragam, memiliki tarif yang terjangkau, dan nyaman, sehingga dari sinilah cita
keduanya terbentuk secara erat pada masyarakat, sehingga selalu dijadikan pilihan dalam beraktivitas. Tentunya Goto terus berusaha mempertahankan kualitas yang aman dan nyaman bagi penggunanya agar citra baik akan terus berada pada nama perusahaan. Selain itu juga Goto memiliki keunggulan dalam visinya, yaitu visi karya anak bangsa dan bangga dengan UMKM dalam negeri. Selanjutnya, terdapat nilai yang dirasakan pelanggan atau customer present value. Pendekatan ekosistem terintegrasi Goto melalui layanan on-demand, e-commerce, dan finansial teknologi yang tersaji dalam satu ekosistem terintegrasi membuat kepercayaan dan kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi di platform grup Goto semakin bertambah. Pelanggan juga merasakan manfaat dari kemudahan pembayaran digital, yaitu GoPay dan fasilitas GoPay Later di Tokopedia yang ditunjukkan dengan peningkatan signifikan untuk pesanan di Tokopedia yang dapat dibayar menggunakan GoPay. Selain itu juga pelanggan merasa dimudahkan dengan adanya infrastruktur yang dimiliki terkait pengantaran dan pembayaran. Selanjutnya ada waktu, upaya, dan energi. Minimalkan biaya tidak hanya fokus pada uang yang dibayarkan oleh pelanggan untuk membeli produk atau harga, tapi itu juga bisa melibatkan waktu, tenaga, dan energi yang dihabiskan untuk mendapatkan produk. Dalam Goto sendiri, semua itu dapat dilakukan hanya dengan menggunakan paket internet dan handphone semata. Pelanggan hanya harus menginstal sebuah aplikasi dari handphone mereka sendiri secara gratis. Tentunya hal ini akan meminimalkan biaya yang harus ditanggung oleh para pelanggannya, mulai dari tenaga, energi, hingga waktu. Next. Selanjutnya kenyamanan. Tentunya perusahaan jasa seperti Goto itu harus memberikan kenyamanan yang ekstra kepada para pelanggannya. Goto sendiri dalam memberikan kenyamanan untuk pelanggannya itu berupa menampilkan rating driver dan produk. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pelanggan. Selain itu juga Goto memiliki customer care yang cepat, tanggap, yang berguna untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh pelanggan. Selanjutnya, Goto sendiri juga menyediakan beberapa fitur untuk melindungi para pengguna seperti fitur Smart Login dengan menggunakan sidik jari, verifikasi wajah, ataupun tautan URL untuk melindungi akun dari ancaman pembajakan. Selanjutnya juga Goto memberikan asuransi untuk para pelanggan jika menggunakan produk mereka sehingga pelanggan merasa lebih terlindungi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.